Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Teni Edison, Ibu Prasasti Budianto, Ibu Yulita Wibowo, Bapak Alwin Parahita, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir di Zoom kita sore ini. Selamat datang di Book Launch Event Let Me Tell You About Germany, sebuah buku yang ditulis oleh Mbak Yulita Wibowo dan Mas Alwin Parahita yang sudah hidup cukup lama di Jerman. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Anindita dari GIP, Germany Indonesia Profesional, satu-satunya lembaga kursus bahasa Jerman yang memiliki legalitas hukum di Jerman maupun di Indonesia. Saya di sini selaku moderator, sekali lagi ingin mengucapkan selamat bergabung di acara ini. Siapa yang tak mengenal Jerman? Jerman dikenal sebagai negara adidaya yang mempunyai perekonomian yang kuat, teknologi yang maju, dan taraf hidup masyarakatnya yang baik. Tapi apa sih yang paling mengesankan dari negara Jerman? Bagaimana sistem pendidikan dan kehidupan sosial di sana? Semua ini yang akan kita dapatkan di Book Launch Event kali ini. Kita awali webinar kali ini dengan sambutan oleh Ibu Prasasti Budianto dari Gramedia Pustaka Utama selaku penerbit dari buku ini. Kepada Ibu Sasti, kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Ibu. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Ibu. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan membacakan sambutan dari Ibu Gretiani sebagai General Manager PT Gramedia Pustaka Utama. Yang terhormat Ibu Teni Edison, Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin, istri Wakil Duta Besar RI Berlin. Yang terhormat Mbak Yulita Wibowo, penulis buku. Yang terhormat Mas Alwin Parahita, penulis buku, dan Ibu Bapak serta teman-teman yang hadir dalam sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, saya menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Mbak Yulita dan Mas Alwin atas kerjasamanya yang baik dalam proses penerbitan buku, sehingga buku Let Me Tell You About Germany dapat diterbitkan dengan baik. Kami percaya buku ini akan menambah referensi tentang Jerman bagi masyarakat Indonesia. Juga bagi calon pelajar dan mahasiswa maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Jerman. Ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti berdasarkan informasi yang didapat dari pengalaman pribadi dan testimoni mereka yang pernah tinggal di Jerman, buku ini menurut kami sangat menarik untuk dibaca. Selain padat dengan data dan informasi praktis. Selain itu, yang teristimewa, buku ini ditulis oleh istri seorang diplomat RI yang bertugas di KBRI Berlin dan staf KBRI Berlin. Sepengetahuan saya, belum pernah ada buku mengenai Jerman yang ditulis oleh istri diplomat RI dan staf KBRI Berlin. Selama pandemi COVID ini, dunia bisnis dan tak terkecuali penerbit buku juga berdampak. Sehingga kami harus mengatur strategi untuk menerbitkan banyak buku baru dalam bentuk e-book terlebih dahulu. Namun, bagi yang berminat memiliki buku cetaknya, kami menyediakan layanan untuk melakukan pre-order. Link pre-order akan rasanya nanti bisa diinformasikan di chat room. Sekali lagi, saya atas nama PT Gramedia Pustaka Utama mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku karya Mbak Yulita dan Mas Alwin. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat mengikuti sesi peluncuran buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sasti. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Teni Edison selaku Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin dan istri Wakil Duta Besar RI Berlin. Kepada Ibu Teni Edison kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Prasasti Budianto,
editor senior dari PT Gramedia Pustaka Utama. Yang terhormat Mbak Yulita Wibowo, penulis buku ini. Kemudian yang terhormat Mas Alwin Parahita, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga bahagia dapat menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pada acara penting ini. Saya mengucapkan selamat pada Mbak Yulita dan Mas Alwin atas terbitnya buku perdana Let Me Tell You About Germany. Keduanya telah membuktikan bahwa semangat berkarya tetap tinggi di tengah pandemi COVID-19. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk berkesempatan memberi keynote speech pada peluncuran buku perdana ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jerman merupakan negara maju di Eropa yang dikenal dengan berbagai bangunan arsitektur bernilai sejarah. Salah satu landmark yang tidak luput dari para pengunjung dari berbagai belahan dunia adalah sisa reruntuhan tembok Berlin. Reruntuhan tembok yang terbesar di beberapa kota di kota Berlin merupakan simbol sejarah yang menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi negara Jerman. Jerman juga terkenal sebagai kiblat masyarakat dunia bagi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Beberapa penemu dan ilmuwan ternama berasal dari Jerman seperti Albert Einstein, ilmuwan fisika, Rudolf Diesel, penemu mesin diesel, dan Wilhelm Conrad Rontgen, penemu cahaya tembus pandang. Terus berlanjut sampai sekarang, banyak pemenang Nobel dalam bidang sains dan teknologi dari Jerman. Di samping itu, Jerman memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan unggul sehingga menjadi destinasi favorit untuk sekolah dan kuliah bagi mahasiswa asing, termasuk asal Indonesia. Berbagai keunggulan Jerman itulah yang saya yakini membuat Mbak Yulita dan Mas Alwin menulis buku mengenai Jerman. Hadirin yang saya hormati, saya mengenal Mbak Yulita dan Mas Alwin di Berlin. Saat suami Mbak Yulita dan Mas Alwin sendiri bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Dua penulis buku ini memiliki segudang pengalaman semasa menetap di Berlin, sehingga saya yakin kebenaran informasi yang terkandung dalam buku tersebut. Mbak Yulita sangat aktif membantu kelancaran berbagai kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin, dan tetap membina hubungan baik dengan masyarakat Indonesia di Berlin. Mas Alwin juga memiliki kedekatan khusus dengan para mahasiswa maupun masyarakat Indonesia di Berlin dan kota lainnya di Jerman. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca buku perdana Let Me Tell You About Germany yang dapat menjadi referensi tambahan mengenai Jerman. Yang menjadi keunikan dari kandungan buku ini yaitu ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Mbak Yulita dan Mas Alwin. Saya berharap buku tersebut dapat menebar manfaat positif kepada para pembacanya untuk menarik minat berkunjung maupun melanjutkan pendidikan. Khususnya untuk pendidikan tinggi, hal ini juga sejalan dengan target KBRI Berlin, yaitu meningkatkan jumlah mahasiswa dan pelajar Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 8 ribuan. Pada masanya dulu pernah mencapai belasan ribu pelajar dan mahasiswa. Semoga kita semua aman, tetap aman dan selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Teni. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak, Ibu di sini dan rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan sebuah video singkat mengenai Jerman dari segi kehidupan sosialnya maupun sistem pendidikan di sana.
Baik, menarik sekali ya videonya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu bedah buku dari buku berjudul Let Me Tell You About Germany, yang ditulis oleh Mbak Yulita Wibowo, atau yang biasanya kita panggil Mbak Ita, dan Mas Alwin Parahita. Selamat sore Mbak Ita. Mas Alwin, bagaimana nih kabarnya? Selamat sore Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita boleh kenalan dulu nih Mbak Ita sama Mas Alwin. Ya. Background-nya di Jerman atau di sini. Monggo Mbak Ita, ladies first. Ya. Terima kasih. Atas waktunya yang diberikan Mbak Devi. Yang saya hormati Ibu Teni Edison, Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin dan istri Wakil Duta Besar RI Berlin. Yang saya hormati masyarakat Indonesia, Mas Alwin juga yang saya hormati, Ibu Prasasti dari Gramedia. Yang saya hormati masyarakat Indonesia di Berlin yang saya cintai. Di sini mungkin ada Ibu Endang, Mbak Susi, Mbak Helda, Bu Mary, Oma Nanin ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Tak juga lupa untuk para undangan yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi mengenai Jerman, sekolah, kehidupan, dan wisata di Jerman khususnya di Berlin. Ya, perkenalkan nama saya Yulita Wibowo. Sejak lulus kuliah dari Fakultas Ekonomi Trisakti, Jakarta, saya bekerja di salah satu bank internasional di Jakarta maupun Bekasi. Pekerjaan di bank saya tekuni selama 5 tahun. Selain di bank, saya juga berkesempatan menjadi flight attendant maskapai internasional maupun nasional selama 5 tahun. Selebihnya, saya juga memperoleh kehormatan untuk ini suami saya bertugas di kota Canberra, Australia, dan kota Berlin, Jerman. Kegiatan saya selama penempatan yaitu mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai pengurus yang dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan di KBRI Canberra maupun di KBRI Berlin. Dan saat ini kegiatan saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi ternama di dunia. Juga saya membantu pengembangan bisnis PT Jerman Indonesia Profesional, lembaga bahasa yang ada di Berlin dan Jerman. Dan saya juga sebagai narasumber mengenai service excellence di beberapa perusahaan. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih Mbak Ita. Untuk Mas Alwin, perkenalan dulu Ya, Mas. terima kasih Mbak Devi atas moderasinya. Yang saya hormati Ibu Teni dan Ibu Prasasti. Yang saya hormati juga Mbak Ita dan kawan-kawan semua baik yang di Indonesia maupun di Berlin atau di Jerman. Ya, perkenalkan nama saya Alwin Parahita. Saya sejak tahun 2007 itu berdomisili di Berlin. Saya ambil kuliah di sana, awalnya S1, lalu S2, dan terakhir saya bekerja di KBRI Berlin sebagai beberapa posisi, memang pernah di administrasi, lalu lama di keuangan, lama di pendidikan, lalu terakhir di bagian politik. Itu pekerjaannya. Namun selain itu saya juga memiliki banyak kegiatan lain sejak saya kuliah, yaitu membuat semacam social movement untuk membantu kawan-kawan yang baru datang di Jerman, kurang lebih seperti itu sejak 2012 sampai 2017 kurang lebih. Namun karena hanya berupa social movement itu kurang sustain gitu. Lalu saya legalkan dia di Berlin sejak 2017 sebagai Jerman Indonesia Profesional gitu, dan kita juga ada cabangnya di Bekasi. Kurang lebih seperti itu mungkin. Mbak Devi, monggo lanjut. Baik, terima kasih. Nah, saya penasaran nih, apa yang melatar belakangi munculnya buku ini? Motivasi,
inspirasi dalam menulis buku ini dari Mbak Ita dan Mas Alwin? Mbak Ita dulu mungkin ya. Sebenarnya motivasi ya, apakah suara saya terdengar jelas Mbak Devi, Mas Alwin, dan yang ada di sini? Ya, motivasi saya simpel saja Mbak Devi, itu karena pengalaman saya. Saya banyak ditanya nih oleh beberapa keluarga, sahabat, kolega, khususnya di Indonesia nih, seperti ini. Mbak Yulita, bagaimana rasanya tinggal di Jerman? Dan gimana sih hidup di sana? Terus ada lagi pertanyaan. Mbak Yulita, anak-anaknya rencananya mau sekolah nih di Jerman. Bantu saya dong informasinya seperti apa gitu. Belum menjawab pertanyaannya itu, muncul lagi pertanyaan yang lain. Mbak Yulita, saya mau travel nih ke Jerman dan Eropa. Bisa dong kasih rekomendasi saya tujuan yang keren dan tempat makannya enak, tempat tinggal yang nyaman ya sekalian katanya. Pertanyaan yang muncul, saya menjawab apa saya sudah alami di sini dan yang belum tahu jawabannya, saya riset nih dan mencari jawaban yang diinginkan. Saya juga ingin memberikan motivasi ini kepada keluarga, sahabat, dan rekan yang ada di luar negeri untuk menumpahkan pengalaman emasnya ke dalam satu, apalagi pada pandemi 19 ini, saya memiliki motivasi nih pribadi untuk diri saya untuk memotivasi orang lain dalam memanfaatkan kesempatan menuliskan pengalaman-pengalamannya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ringan nih yang itu adalah hal kecil yang saya tumbuhkan menjadi hal besar yang dapat menebar manfaat bagi para pembaca yang tertarik tentunya ya sekolah dan tinggal di Jerman. Maka itu saya menaruh quote yang menginspirasi saya dari William H. McRaven, seorang jenderal purnawirawan di Amerika Serikat. If you want to change the world, making of your bed. Itu Mbak Devi. Silakan Mas Alwin. Menarik sekali. Jadi Ya. inspirasinya dari pengalaman ya Mbak Ita? Pengalaman selama di Jerman itu ya. Nah dari Mas Alwin sendiri gimana nih Mas? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, saya membuat beberapa kegiatan sebetulnya intinya sih sharing ya, sharing is caring, kurang lebih seperti itu. Namun waktu itu dapat ajakan untuk ikut menulis dari Mbak Ita dan setelah dipikir-pikir mungkin ini salah satu metode atau bentuk baru yang belum pernah saya lakukan sebetulnya menuliskan gitu, karena saya kurang pandai mungkin menulis, mendingan ngobrol di depan umum seperti ini gitu dibanding berbicara dengan pulpen gitu. Tapi itu jadi tantangan baru untuk saya menuliskan apa yang sudah sering saya omongkan, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi untuk supaya mungkin tidak perlu ngulang-ngulang ya, kurang lebih mirip sama Mbak Ita. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang apa yang kita sampaikan gitu melalui satu tulisan ini, mungkin orang bisa baca dan mungkin maksudnya sama gitu. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh kok jawab ya Mbak Ita ya, sejak berkembang, sejak mereka aku gitu. Dengan senang hati Mas Alwin. Iya, karena pengalamannya Mbak Ita yang luar biasa nih, 4 tahun di Berlin ini kan nggak akan tertulis hanya dalam sekian ratus lembar halaman gitu, dan begitu juga pengalaman saya kayaknya nggak mungkin semuanya tertuang di sana. Cuma kita berusaha semoga yang sedikit ini cukup, kalaupun kurang nanti bisa langsung ditanyakan kepada kita, mungkin kurang lebih gitu ya. Betul. Baik, jadi isi buku ini juga sebenarnya berupa kumpulan pengalaman dari Mas Alwin dan Mbak Ita, dan mungkin juga beberapa rekan di Berlin juga ya Mbak Ita ya, di Jerman. Betul, ada beberapa based on true story, saya tumpahkan di situ beberapa sahabat yang ada di Berlin, men-share pengalamannya bagaimana sih bisa sampai kuliah, sampai menetap di Berlin, sampai punya usaha di sana. Baik, menarik sekali. Nah, saya pengen kembali dari ini Mbak, dari desain cover bukunya nih. Kenapa desain covernya seperti ini? Ada nggak sih makna di balik itu? Gitu? Kalau saya cover buku Let's Germany, saya dan Mas Alwin punya keputusan sama-sama dan disetujui oleh pihak Gramedia juga. Itu sangat khas dengan bendera bendera Jerman. Betul nggak Mbak Devi, Mas Alwin ya? Ya kan? Bendera Jerman itu ada unsur kuning, hitam, merah. Ada juga di depan. Yang menjadi ikon di Berlin yaitu Brandenburger Tor, gerbang Brandenburg. Kenapa bangunan itu yang masuk? Ya simpel saja, karena penulis saya dan Mas Alwin tinggal di Berlin, Jerman. Saat menulis buku ini ya, dan Jerman sangat identik dengan landmark Brandenburger Tor.
membuat semangat kita kan untuk membacanya. Dan jangan lupa ya, kalau membaca sambil dibayangkan nih, akan ke Jerman. Pasti kamu bisa. Gitu, Mbak. Iya, menarik sekali. Ada filosofi di situ Mbak ya, yang terangkum dengan buku cantik dengan desain bukunya. Nah, sebelum lanjut lagi nih, saya ingin memberikan informasi mengenai 5 buku gratis Let Me Tell You About Germany bagi peserta webinar yang bertanya dan terpilih sebagai penanya terbaik. Peserta bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, kemudian pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan. Seperti itu. Nah, untuk isi bukunya sendiri Mbak Ita, tentang apa sih yang menarik dari buku ini? Iya, buku ini berisi mengenai keindahan negara Jerman yang mempunyai 4 musim. Kenyamanan hidup di Jerman juga ada di sana, transportasi juga ada lengkap di dalam buku. Kebiasaan orang Jerman dalam bekerja, gaul, sampai makanan khas karena ada di dalamnya. Informasi lainnya juga mengenai sekolah di Jerman, mulai dari kita Kindergarten, kemudian Grundschule, sekolah menengah, sekolah internasional yang ada di Jerman, sampai universitas di Jerman. Kesulitan apa sih yang sering dihadapi mahasiswa yang belajar di Jerman? Di mana antara lain sudah pasti bahasa ya Mbak Devi ya. Bahasa itu nomor 1 kesulitannya. Kemudian kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Karena ini membuat dampak besar secara psikologis Mbak. Karena bagaimanapun juga culture shock menjadi salah satu fenomena yang sulit dihindari saat kita belajar di negara asing ya tentunya gitu. Bagaimana sih cara kita menghadapi semua? Itu lengkap nih Mbak Devi dalam buku itu ya. Nah, juga untuk rekan-rekan yang hadir di sini, bagi yang suka jalan-jalan keliling Eropa dan Jerman, kita berikan tips gimana sih cara bisa sampai ke Eropa nih, mulai perjalanan dari Amsterdam sampai berakhir di Paris. Lengkap detail angka-angka rupiahnya loh di dalam buku itu. Jadi kita jangan nih, kapan ya waktunya kita bisa jalan-jalan hemat, tetapi tetap asik dan happy. Itu Mbak isinya paling nggak di dalam buku itu. Menarik sekali. Ada juga nih Mbak Devi kegiatan-kegiatan juga yang biasa ada di Berlin ya tiap tahunnya kayak half maraton gitu ya. Yang itu kami tuangkan juga di sana. Dan sebagai penutupnya, kami berikan tempat yang asik, lokasi untuk hangout dan tentunya baca bukunya ya, teman-teman semua keluarga yang ada di sini, rekan-rekan sekalian. Wah, menarik sekali Mbak Ita. Nah, untuk buku ini sendiri, direkomendasikan untuk siapa aja nih Mbak? Buku ini sebenarnya rekomendasikan untuk umum ya, masyarakat luas, khususnya pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di Jerman. Masyarakat umum juga yang tertarik untuk mengeksplorasi tentang kehidupan di Jerman juga, Mbak Devi. Jadi cukup luas Mbak ya, terima dengan apa. Nah, kembali ke tema kita, salah satunya adalah tentang perkuliahan di Jerman. Susah nggak sih? Bagaimana susahnya? Atau susah nggak sih? Atau gampang nggak sih kuliah di Jerman sebenarnya? Mungkin Mas Alwin mau mungkin kalau misalkan dibilang susah, seakan-akan sangat sukar sekali ya. Saya mungkin kurang tepat penggunaan kata sukar atau sulit atau susah, namun lebih tepat mungkin menantang ya. Menantang perlu usaha lebih, sulit untuk dibayangkan apabila kita masih di Indonesia, tapi menawarkan perubahan atau untuk para orang tua mungkin ini salah satu investasi terbaik adalah memberangkatkan anak untuk kuliah ke Jerman gitu. Jadi investasi bukan karena dia mahal ya persiapannya, bukan karena itu, tapi dalam waktu yang singkat itu Jerman mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada anak bapak atau ibu selagi mereka melakukan proses studi ini gitu. Bukan karena ijazahnya, tapi karena pembentukan karakter, lalu kemampuan soft skill yang mereka dapat itu nampaknya akan sangat jauh lebih banyak apabila dilewati di Jerman gitu. Kenapa dia susah? Mungkin bukan susah lagi-lagi, tapi biasanya kebanyakan anak yang datang ke Jerman itu datang dengan umur yang belum sampai 20 tahun ya. Mungkin secara secara hukum sudah dewasa atau sudah balik secara Islam. Namun anak Indonesia mungkin kurang
kurang matang dalam mengambil keputusan gitu. Mungkin itu yang membuat Jerman itu menantang. Namun di masa muda itu, di mana kita seharusnya menikmati masa muda itu ditukar dengan pembentukan di Jerman itu hasilnya kuadrat gitu. Bukan cuma dikali 2, namun dikuadratkan gitu. Apabila proses itu berhasil. Mungkin itu. Jadi secara singkat mungkin kalau dibilang susah, enggak sih. Saya nggak mau bilang susah. Sukar namun schwierig aber machbar bahasa Jermannya. Sulit namun bisa kok gitu. Menantang. Cukup layak untuk diperjuangkan. Nah, mungkin lebih enak ya. Kalau sukar seakan-akan kayaknya nggak ada yang bisa lolos deh. Nggak kok, cukup banyak yang lolos. Mungkin itu ya. Kalau ada yang kurang monggo ditanyakan. Baik. Jadi sejak muda sekali ya Mas Alwin ya, sudah di Jerman ya untuk sekolah ya? Iya, selepas SMA aku dulu ke sini, ke Jerman. Sempat belajar bahasa Jerman pun juga nggak terlalu lama. Kalau misalnya bahasa Jerman persiapan harus setengah tahun atau 1 tahun. Alhamdulillah waktu itu aku dalam waktu 4 bulan cukup lah. Aku nggak bilang aku langsung jago gitu, enggak. Cukup untuk menembus ujian yang harus aku lalui pada waktu itu. Jadi 4 bulan karena terlambat ya waktu itu. Alhamdulillah langsung masuk ke Studium Polek 1 tahun, bahasa macam-macam, matematik dan fisika, lalu kuliah. Nggak sampai 3 tahun aku alhamdulillah lulus S1. Gitu. Udah Mas Alwin ya udah tahu sekali ya ini asam pahit dan asam garam kehidupan di Jerman. Ya kurang lebih gitu sih, karena yang pahitnya atau manisnya ini ndak aku lewatin cuma sendiri, cuma berkali-kali aku explore ke kawan-kawan yang aku bantu gitu, kawan-kawan Indonesia gitu. Masalahnya kenapa sih mereka ini banyak yang nggak lulus, mengalami kesulitan dan segala macam. Secara singkat mungkin informasi dan persiapan yang mereka dapatkan waktu di Indonesia itu ndak cukup gitu. Sekalipun persiapan itu sangat baik sekali, aku rasa bayangan seorang anak yang ingin kuliah ke Jerman itu dari Indonesia kelihatannya juga nggak mendekati ke keadaan sesungguhnya gitu. Jadi sulit untuk dibayangkan, apalagi kalau persiapannya nggak bagus gitu. Makin udah nggak karuan gitu. Jadi yang dibayangkan jauh banget dari kenyataan. Kalau misalkan dia mau merubah, memperbaiki diri, mungkin dia masih sempat. Namun kalau misalkan dia memilih untuk melarikan diri, itu kayaknya game over gitu. Itulah yang bikin banyak anak-anak Indonesia itu tidak sampai selesai kuliahnya, mungkin karena itu. Tapi secara umum, apakah Mas Alwin Paraita sendiri merekomendasikan untuk Jerman ini sebagai destinasi studi lanjutan bagi anak-anak Indonesia? Pastinya. Sebagai alumni Jerman dan sekian lama bergaul dengan mahasiswa Jerman, khususnya yang di bidang pendidikan, aku ngerasa Jerman ini menawarkan banyak sekali potensi untuk kita manfaatkan, kita gunakan, kita eksploitasi, kita carbon yang lebih hebat daripada itu, kita sedot sendiri itu untuk Indonesia. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Satu, tuition fee-nya gratis gitu. Bukan karena datanglah karena tuition fee-nya gratis, enggak. Karena tuition fee ini dibayarkan sama pemerintah Jerman dan itu jumlahnya banyak gitu. Untuk anak teknik misalkan 60.000 itu enggak kemana sampai kita lulus. Investasi Jerman untuk orang asing yang mereka enggak pernah kenal saya ini siapa. Gitu. Lalu yaitu pembentukan karakter yang memungkinkan terjadi di Jerman itu sangat mungkin gitu dalam waktu yang singkat gitu. Jadi singkat cerita mungkin Jerman menawarkan pendidikan terbaik, kualitasnya kayaknya nggak usah kita obrolin lagi ya seberapa bagus Jerman itu, pastinya tertulis di sini juga di dalam buku ini. Namun kualitas yang sebaik ini bisa kita dapatkan dengan biaya yang tidak terlampau banyak apabila dibandingkan dengan negara lain dengan kualitas yang masih jauh di bawahnya. Apalagi hanya sekedar misalkan kuliah di Indonesia ya, dan itu bayarnya mahal banget gitu, kayaknya sayang gitu. Mungkin itu, dan kita masih terlalu sedikit memanfaatkan ini. Jumlah jumlah mahasiswa asing asal Indonesia itu jumlahnya masih kalah sama mahasiswa asing dari Syria yang kebanyakan datang dengan jalur pengungsi. Gitu. Jadi kita nggak bandingkan kita sama Cina, India, Rusia, jelas mereka di atas kita. Namun jumlah itu pelan-pelan kayaknya harus lebih banyak deh gitu. Saat ini jumlahnya nggak sampai 10.000 gitu.
angkanya mungkin antara 5.000 sampai 5.500 gitu. Anda ini bisa sampai 10.000, 20.000, kayaknya lebih wow gitu. Jadi kemungkinan kita untuk merubah diri, memperbaiki diri secara global itu memungkinkan gitu, karena presiden dari Jerman, presiden kita asal lulusan Jerman ada, gubernur dari Jerman ada, menteri juga kemungkinan beberapa tahun ke depan harusnya ada gitu. Itu sih mungkin manas-manasin ala saya pendidikan di Jerman itu direkomendasikan atau enggak, sangat gitu untuk yang menginginkan perubahan berarti dalam hidupnya atau hidup keluarganya. Kalau dari segi biaya, Sawin, biaya kuliah di Jerman, apakah itu benar-benar gratis atau memang lebih terjangkau dibanding negara Eropa lain atau dibanding Amerika misalkan? Ya, kalau misalkan yang dibahas ini adalah tuition fee ya, biaya kuliah, jelas itu gratis. 97% mungkin gratis. Hanya ada satu negara bagian yang dia bayar itu tahun lalu, itu Baden-Württemberg, dan itu untuk semester baru aja. Jadi kalau dipersenkan sangat kecil jumlahnya. Atau lebih singkat lagi, ngapain sih kuliah di sana yang bayar? Kuliahnya tempat lain yang banyak gitu, dan dia gratis. Itu. Jadi kalau misalnya apakah memang gratis? Ya memang benar gratis gitu, yang dibayarkan. Tapi kadang ada yang suka memframing ucapan ini ke arah yang lain gitu. Saya bayar kok 300 euro. Enggak, 300 euro yang dibayarkan itu bukan untuk bayar sekolah, namun hanya untuk bayar administrasi kuliah gitu, which is kebanyakan untuk semester tiket. Jadi semester tiket itu harganya per bulan kalau kita enggak bayarkan dari kampus, misalkan 300 euro sebutlah, 300 euro per semesternya, itu biayanya 80 euro kalau di Berlin, dikalikan 6 itu 480 euro. Jadi yang kita bayarkan itu lebih murah daripada kalau kita beli langsung gitu. Jadi aku nggak setuju kalau itu dibilang untuk bayar kuliah, tapi itu tuition fee-nya memang free. Mungkin itu ya. Baik, menarik sekali penjelasannya. Nah, selanjutnya keluar dari sisi pendidikan nih, Mbak. Gimana caranya? Ada nggak sih kemungkinan orang Indonesia nih yang untuk bisa tinggal dan menetap di Jerman? Ada nggak sih? Dan gimana caranya? Seperti itu. Ya. Mungkin Mbak Ita. Boleh, saya menjawab dulu ya Mbak Devi. Kemungkinan sangat besar sekali orang-orang Indonesia yang ingin tinggal di Jerman. Kalau ditanya gimana sih caranya, gitu kan? Itu ada yang mulai dari kuliah. Jadi dia kuliah awalnya mau kuliah saja nih Mbak Devi nih. Tapi ada kemungkinan juga dia bisa tinggal. Kenapa? Dia bisa S1, kemudian dia ditawarkan oleh dosen untuk bisa meneruskan ke S2, ketemu lagi ada kemungkinan untuk bisa meneruskan ke S3-nya gitu kan. Lama-lama dia bisa bekerja di sana, bahkan tinggal di sana. Itu kemungkinan pertama. Kalau dia mempunyai tabungan sedikit, dia bisa buka usaha juga di sana, Mbak. Nah, ada juga yang caranya seperti au pair ya, Mas Alwin, au pair. Nah, au pair memang visanya juga dia bukan visa holiday ya. Jadi memang visanya visa au pair. Pertama dia semua persyaratan untuk au pair itu sudah dipenuhi, kemudian dia ikut dengan keluarga di Jerman bilangnya Gastfamily ya. Jadi house farm, dia ikut salah satu keluarga di Jerman dan pekerjaannya itu hanya menjaga anak kecil saja, tidak yang lain, tidak lebih dari itu. Dan kalau saya boleh vlogkan, gaji yang ya kayak semacam uang makan aja itu memang tidak besar, hanya sekitar 200 sampai 300 euro per bulan. Tapi dia semua, mulai dari tempat tinggal, gitu ya. Malah dia beruntung, misalnya dia bisa disekolahkan ke sekolah yang berbahasa Jerman di sana untuk kuat bahasanya. Kemudian dia juga dibayarin sama Gazprom-nya bisa di sana gitu ya. Nah, itu salah satu cara bagaimana bisa tinggal di sana. Dan itu bisa diperpanjang ya Mbak Devi ya dengan kebijakan-kebijakan imigrasi yang ada di Jerman gitu yang saya tahu. Mungkin Mas Alwin bisa menambahkan? Ya, mungkin yang belum hampir semuanya udah dijelasin sama Mbak Ita. Beberapa mungkin aku tambahin aja itu tentang Ausbildung itu juga kan. Ausbildung itu namun agak panjang ya penjelasan untuk menjelaskan apa itu Ausbildung. Mungkin pendidikan vokasi khas Jerman.
Nah, itu juga memungkinkan melalui itu. Mungkin itu artinya Ausbildung apabila mau diartikan. Itu yang berikutnya. Lalu yang terakhir itu bisa aja orang langsung apply kerja atau apply usaha dari Indonesia. Ini memang belum banyak yang melakukan ini, tapi kita sudah beberapa kali membantu orang dengan skema tersebut gitu. Jadi bikin usaha di Jerman atau bekerja di Jerman gitu. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pastinya, seperti bisnis plan dan segala macam. Namun informasi ini sayangnya belum banyak tertera memang, atau belum banyak orang yang mempunyai pengalaman di bidang ini. Jadi masih sangat sedikit jumlahnya, masih bisa dihitung dengan dua tangan maksudnya. Nah, itu kenapa saya sounding seperti ini, karena awal 2020, Maret 2020 itu ada amandemen Undang-Undang Keimigrasian dan Ketenagakerjaan Jerman khusus untuk orang-orang yang mempunyai ijazah atau orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang bisa dipakai di Jerman. Itu bisa datang ke Jerman atau hanya untuk mencari kerja di Jerman. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu dapat kontrak dulu, bisa datang ke Jerman, dapat visa khusus 6 bulan untuk mencari kerja. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya, Mbak ya, dengan peserta webinar. Ini udah lumayan banyak banget yang masuk. Saya sampai kebingungan milih yang mana ini. Oke. Pertanyaan pertama nih, tentang kuliah dan sekolah di Berlin dari Julia Flery. Bagaimana caranya kuliah di Berlin dan rasanya di Berlin seperti apa? Langkah selanjutnya untuk berkuliah di Berlin seperti apa? Saat ini saya masih kelas 3 SMP. Siapa yang jawab? Ya, Mas. Aku ya. Oh, silakan. Iya. Kuliah di Berlin itu rasanya seperti apa? Rasanya tidak bisa dibayangkan sih, memang agak sulit dibayangkan karena aku yang dulu SMA-nya SMA aku di Jakarta gitu, tidak membayangkan sebenarnya kuliah di Jerman itu seperti apa, atau khususnya di Berlin memang tidak terbayangkan. Cuma kurang lebih kalau kita kuliahnya itu di Berlin ya khususnya, itu nggak jauh beda sama di Jakarta kehidupannya kurang lebih, jadi nggak terlalu banyak yang hilang mungkin. Itu sih yang keuntungannya kalau misalnya kita kuliah di Berlin. Kalau di kota kecil lainnya mungkin lain rasanya. Itu terus kuliahnya seperti apa, seperti yang tadi bilang susah untuk dijelaskan. Kayaknya kita persiapkan saja sebaik mungkin bahasa dan segala macam sambil kita kumpulkan puzzle-puzzle kecil itu informasinya, seperti apa kuliah di Jerman atau di Berlin khususnya, gimana caranya bisa sampai lulus, masalahnya apa aja. Itu bisa seminar 2 bulan penuh itu untuk menjelaskan itu semua, tapi worth it untuk diperjuangkan. Karena itu persiapkanlah sebaik mungkin, mulai dari bahasanya. Sekarang lagi SMP kelas 3, mulailah dari bahasanya yang tidak terlalu intensif atau ekstensif. Jadi nanti setelah lulus SMA bisa langsung super intensif 2 bulan 3 bulan pergi ke Jerman gitu, dengan persiapan yang sangat baik. Setelah lulus dari SMA, 3-4 bulan berikutnya bisa berangkat ke Jerman. Tapi ini sangat tricky sekali karena main dengan waktu dan birokrasinya Jerman ini sangat detail sekali gitu. Kebanyakan orang berangkat tuh di bulan Januari atau Februari atau Maret biasanya kalau lulusnya di bulan Mei. Namun kami punya pengalaman untuk memberangkatkan mahasiswi pada waktu itu 3 bulan setelah kelulusan SMA-nya, 4 bulan maaf gitu. Jadi bisa kok kalau dipersiapkan dengan baik, kita nggak harus buang-buang waktu terlalu banyak. Oke, boleh nambahin Mas Alwin? Ya, silakan Mbak Ita. Setelah semua yang dikatakan Mas Alwin itu sudah dilaksanakan oleh calon mahasiswa sampai dia ke Jerman, secara bahasa juga sudah dibekali bahasa juga dengan baik. Satu saja mungkin saya bisa berikan sedikit, bukan pesan ya, kayak motivasi gitu. Jadi semua sudah dibekali, sudah lengkap semua. Tapi satu, komitmen. Jadi berkomitmen untuk bisa lulus. Kenapa?
pada saat prakteknya kita di Jerman ini banyak banget cobaan-cobaan yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa di Jerman. Tanya Mas Alwin, Mbak Devi. Pasti banyak banget. Karena apa? Cobaannya apa sih? Pergaulan gitu. Dia bisa aja salah bergaul, ya kan Mas ya? Salah bergaul bisa memperhambat kelulusan mahasiswa tersebut. Kemudian ada sedikit lagi, dia main-main, suka mainnya main game. Ada tuh beberapa mahasiswa juga di sana seperti itu. Nah, karena dia tidak komit pada saat bahasa dia sudah laksanakan dengan baik, udah belajar bahasa, semua substansi udah dia lakukan ya. Tapi kalau dia tidak komitmen, 50% mahasiswa pulang tanpa titel. Percaya sama saya. Jadi satu, komitmen harus bisa lulus. Singkirkan segala sesuatu cobaan di sana kayak pergaulan, salah bergaul, kayak main game juga diperkecil gitu ya. Kemudian satu lagi tuh biasanya Mas tuh kayak kalau banyak masalah di sana long distance dengan pasangan biasanya tuh. Ya Mas Alwin. Jadi jangan salah loh. Ini masalah kecil tapi secara psikologi gitu ya, itu benar-benar masalah jadi nomor satu loh di dalam jalannya kuliah. Satu ya, komitmen gitu menurut saya. Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, dari Aulia Siagian, Deli Serdang dari Sumatera Utara. Izin bertanya, bagaimana cara Mbak dan Mas beradaptasi secara nyaman dengan lingkungan, masyarakat, bahkan dalam lingkup luas di negara Jerman sendiri terkait perbedaan antara budaya Indonesia dan Jerman. Mau tahu dong Mbak Mas, poin penting atau hal yang sangat bermanfaat yang telah dirasakan setelah lama berada di Jerman. Terima kasih. Ya, monggo siapa dulu Meta? Boleh, karena saya cuma sedikit aja nih. Kalau Mas Monggo. Alwin karena udah lama tinggal di Berlin ya, lebih lama dari saya. Kalau saya, kalau di Indonesia selama bertugas kurang lebih 4 tahun, 3,5 tahun lah pastinya gitu ya. Saya simpel aja. Kalau kita di mana langit kita pijak, di situ bumi kita junjung gitu. Kalau saya gitu. Jadi kalau saya menempati suatu negara yang memang asing buat saya belum pernah ke sana, awalnya saya pasti baca dulu. Ini negara gimana? Negara Jerman ini khasnya dengan apa? Pergaulannya seperti apa? Masyarakat seperti apa? Yang jelas kita tidak pernah tahu kalau kita tidak langsung nyemplung ke dalamnya. Jadi kita mesti nyusuk ke dalam gitu. Maksudnya kita mesti bergaul sama masyarakatnya juga, baik internal maupun eksternal, tanpa meninggalkan kayak sopan santun kita sebagai warga Indonesia. Karena ada beberapa juga kan orang Indonesia yang ada di sana sudah kental dengan Jermannya gitu. Jadi kita juga mesti adaptasi. Kita jangan ikut-ikutan, kita tetap mempertahankan Indonesia gitu ya. Maksudnya adat budaya Indonesia yang kita bawa ke luar negeri itu sampai kita kembali, kita tetap pertahankan gitu. Kemudian untuk cuaca, kalau menurut saya kalau cuaca itu agak riskan ya, resiko banget untuk orang-orang yang nggak tahan dingin. Karena Eropa ini khususnya misalnya Berlin, saya ke sana tuh kalau udah musim dingin tuh aduh, -10. Mungkin Mas Alwin pernah ngerasain -20 ya Mas? Kalau saya belum. Saya -10 itu. Ya -10. Jadi saya tuh nggak suka dingin. Tapi bagaimanapun juga kita harus adaptasi dengan cuaca di sana. Kita berusaha untuk adaptasi, terus jangan takut akan dingin, jangan takut akan autumn gitu ya, akan winter gitu. Jadi kita tetap menjadi jadi seolah-olah kita memang sudah menyatu dengan alam di sana gitu. Itu membuat saya lebih cepat beradaptasi di sana. Kalau saya, mungkin Mas Alwin mau jawab? Ya, kalau dari aku yang paling penting bisa sangat membantu itu bahasa sih. Jadi bahasa, kalau misalkan kita bisa bahasa setempat, itu akan membuat kita lebih secure lah. Lebih secure. Mungkin kita nggak perlu jago-jago banget, tapi lebih secure untuk nanya ini, nanya itu. Jadi nggak ngerasa dibohongin atau ya insecure lah mungkin ya. Seperti itu. Nah, terus tadi Mbak Ita udah sebutin semacam shock karena perbedaan gitu. Nah, coba aku ambil culture shock tapi dari versiku gitu. Tadi Mbak Ita sebut cuaca, makanan dan segala macam. Culture shock itu juga dia bisa berupa perasaan ya, perbedaan kebiasaan kita hidup itu
bikin shock juga kadang-kadang. Kita ini kan orang Indonesia tuh apa ya, sukanya guyup gitu, guyup, paguyuban dan segala macam. Itu tuh kita banget gitu, ngobrol rame-rame, menyelesaikan masalah yang mungkin nggak terlalu besar tapi rame-rame, seru lah. Pokoknya ada seru-seruan gitu. Nah di sana jarang tuh kayak gitu. Jadi kenikmatan itu yang salah satu yang hilang dan tercabut, salah satunya itu gitu. Jadi kita kalau sama orang Jerman ya cuma ketemu, berdiri, terus mereka sambil ngerokok, terus udah ngobrol hal-hal yang secukupnya, udah cuma itu doang gitu kalau di kampus. Nah itu biasanya kita cari kita harus ketemu teman kita nih orang Indonesia seminggu sekali, atau ketemu ngobrol untuk menghilangkan rasa-rasa kangen itu terobati gitu. Atau misalkan orang Jerman tuh kalau misalkan kita nggak ada nilai lebihnya, mereka juga nggak tertarik temenan sama kita gitu, karena misalkan di kampus gitu kita terlihat kita datangnya telat, bahasa Jermannya AAUU, terus kalau misalkan ditanyain nggak bisa jawab, catatannya juga nggak rapih gitu, kita dianggap seakan-akan nggak eksis gitu, dan perasaan tidak dianggap eksis itu menekan, tidak nyaman. Nah konklusinya nanti ada dua, antara kita menganggap kita masuk dan tak masuk kuliah itu sama aja, sama-sama nggak ngerti, atau yang kedua, kalau saya masuk kuliah aja nggak ngerti, apalagi saya nggak masuk kuliah gitu. Kalau saya prefer ambil yang kedua, namun yang kedua ini perlu masa beberapa saat untuk sabar ya, tabah menghadapi perasaan yang tidak nyaman itu. Nah kalau udah keluar di situ biasanya sih udah mulai oke itu. Nah tapi salah satu tantangan terbesar kuliah di Jerman ada di situ gitu. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin ya Mas Alwin. Jadi ada dari Mbak Elizana dari Berlin. Apa GIP bisa juga membantu untuk orang yang tertarik untuk membuat Ausbildung di Jerman selain untuk sekolah di Jerman? Untuk studi S1 mungkin maksudnya. Terima kasih. Iya, secara umum, secara teknis bisa. Mungkin beberapa ada yang nggak tahu Ausbildung itu apa. Ausbildung itu mirip seperti SMK kita, pendidikan vokasi kita, namun kita melakukan itu tidak di sekolah, tapi di perusahaan langsung. Jadi sekolah yang berbasis di perusahaan. Gitu. Dia tidak setara S1, tidak mendapatkan gelar bachelor, namun peluang untuk intervensi masuk penetrasi ke dalam dunia kerja itu sangat-sangat besar. Kenapa? Karena lebih dari setengah kaki kita udah ada di dalam perusahaan itu sendiri. Gitu. Tingkat keberhasilan lulusan Ausbildung yang masuk ke dalam dunia kerjanya Jerman itu lebih dari 97%. Gitu. Jadi mungkin itu singkatnya secara apa itu Ausbildung, secara teori kita bisa membantu seseorang, siapapun yang ingin melakukan Ausbildung di Jerman. Mungkin kurang lebih itu ya. Baik. Ada yang bertanya apa saja syaratnya, Mas Alwin, termasuk Ya, syaratnya mungkin kalau gelar sekolahnya itu SMA aja cukup. Sebetulnya kalau di Jerman, lulusan SMP-nya Jerman atau Mittelschulabschluss bahasa Jermannya itu cukup kelas 10 lah. Nah, tapi di kita tidak dianggap setara lulusan SMP satu, terus yang kedua kita belum cukup umur gitu. Jadi cukup complicated anak yang belum cukup umur meninggalkan negaranya tanpa ada orang tua di sana melakukan Ausbildung gitu. Jadi karena dua hal itu lebih aman antara lulus SMA atau SMK. Sisanya kemampuan bahasa pastinya, lalu umurnya sebetulnya tidak tertulis umurnya tuh berapa gitu. Ini bisa di Google walaupun di bahasa Jerman sih. Aku juga pernah riset hal ini, apakah ada umur 25 tahun atau 40 tahun. Sebetulnya ukuran umur itu enggak ada, tapi logisnya adalah yang dicari adalah yang masih muda dan masih mau berkembang, masih mudah untuk belajar. Kenapa? Karena di kita atau di pelaku Ausbildung itulah perusahaan akan menaruh investasi baik uang, waktu, tenaga untuk supaya kita bisa kerja nantinya di sana. Jangan umur 57 tahun baru ingin melakukan Ausbildung. Mungkin bisa, tapi habis udah selesai Ausbildungnya dia udah pensiun, kan nggak lucu gitu. Jadi mungkin umurnya antara 25 sampai maksimal mungkin 27 masih oke lah ya dengan alasan tersebut. Nggak tertulis, alasan umur tuh nggak tertulis. Gitu. Baik.
Ada pertanyaan berikutnya dari Kiki Lubis. Apakah proses penerimaan mahasiswa asing dan pembelajaran di Jerman berubah di masa pandemi ini? Apakah dibatasi ataukah? Ya, mungkin kalau berubah, mungkin dia nggak berubah ya, cuma menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi kalau misalkan dulu itu ujiannya harus langsung, sebagian sekarang bisa online. Lalu kalau misalkan lagi proses keberangkatan di Indonesia ya, Gute sekarang nggak buka karena dia nggak bisa melakukan ujian online, tapi semuanya offline. Jakarta nggak ada, Bandung nggak ada, hanya ada Surabaya untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. Jadi masing-masing dari semua instansi atau entitas yang ada dan berperan di sini menyesuaikan diri gitu. Jadi untuk penerimaannya di sana ada yang di Kiel itu dia tanpa ujian, hanya pure nilai aja gitu. Tapi ini kelihatannya akan berubah di semester depan. Ini sangat apa ya? Sangat insidensial gitu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan tidak terulang dalam waktu yang dekat gitu. Tapi perubahan ada sangat dinamis dan menyesuaikan. Jadi mungkin jawaban saya hari ini bisa berubah di seminggu depan atau 2 minggu lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik. Pertanyaan dia sudah mirip-mirip ya, sudah mencapai. Selanjutnya. Baik, nggak kerasa nih kita udah 1 jam lebih. Nah, saya penasaran satu hal nih untuk Mbak Ita dan Mas Alwin gitu. Setelah buku ini terbit, apa harapan berikutnya dari Mbak Ita dan Mas Alwin selaku penulis buku? Ya, wah pasti semua orang punya harapan ya. Kalau semua yang sudah dikerjakannya itu rilis gitu, maksudnya tuh sudah berhasil gitu. Yang pasti harapan ini, buku ini dapat banyak ya menebar manfaat yang positif kepada para pembaca, khususnya para pelajar atau mahasiswa yang akan meneruskan studi di Jerman. Dan untuk masyarakat luas yang ingin eksplorasi tentang Jerman, khususnya di Berlin, itu harapan saya ya setelah buku ini diterbitkan. Dan juga bisa menambah daftar pustaka dari koleksi mengenai Jerman di toko buku Gramedia ya. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan info ini, dia tidak tahu kalau e-booknya sudah ada, dia datang ke toko buku, sudah ada itu mengenai informasi mengenai Jerman. Itu harapan saya. Jadi mudah ditemukan di toko buku nomor 1 di Indonesia. Gitu. Mas Alwin. Mas Alwin? Belum di ini Mas, suaranya belum kedengeran. Ya, pertanyaannya gimana? Maaf tadi aku sempat keluar. Setelah buku ini terbit, apa harapan berikutnya dari Mas Alwin selaku penulis? Ya, kalau harapanku simpel ya tadi, kalau misalkan Mbak Ita itu bilang kalau saat ini angka kelulusan itu datang 10, mungkin lulusnya baru 5 Mbak Ita ya. Semoga mungkin tahun depan jadi 6 lah, atau jadi 7 dari 10 itu yang lulus jadi dari 6 atau 7, naik pelan-pelan. Dan yang lulus itu juga bisa bisa nulis buku juga, bisa sharing juga. Jadi di tahun berikutnya jadi 8, 9, dan semoga besok-besok 10 tahun lagi yang datang ke Jerman itulah yang lulus. Gitu. Jadi mungkin dengan itu kita bisa berubah dengan cepat. Insya Allah. Terima kasih Mas Alwin. Dari Mbak Ita mungkin mau menambahkan mengenai link PO buku. Ya, semua yang hadir di sini bisa memesan buku ini, pre-order dahulu ya ke Gramedia atau Shopee. Sekarang sudah dibuka ya Mbak Devi, Mas Alwin. Dengan link yang ada di samping kiri saya. Bisa dicatat atau bisa di screenshot, maksud saya di foto. Bisa dipesan di Shopee dan link Gramedia untuk pre-ordernya. Gampang banget. Nah, jadi pada saat pemesanan sampai tanggal 24 Januari ini akan free bahasa Jerman online. Mungkin mulai bulan Februari ya Mbak Devia. Nanti kita bisa collect lagi ya, kumpulkan lagi berapa yang akan ikut kelas online Jerman. Kita akan masukkan ke grup kursus bahasa Jerman online. Ya betul. Jadi di kolom chatnya sudah kami sebar juga infonya mengenai link untuk PO buku dan Shopee-nya. Dan untuk selama masa periode PO buku ini sampai tanggal 24 Januari, bagi yang memesan buku melalui PO ini akan mendapatkan kelas kursus
bahasa Jerman gratis, kelas online gitu selama 1 bulan dengan pertemuan 1 kali 1 minggu di weekend seperti itu. Dan siapapun yang mendaftar di masa periode sampai 24 Januari ini akan kami kontak, admin kami akan mengontaknya dan dimasukkan di grup WhatsApp untuk informasi selanjutnya. Seperti itu. Nah, di selanjutnya sudah ada linknya. Baik, mungkin Mbak Yulita ada yang mau ditambahkan lagi? Atau Mas Alwin? Mungkin Mas Alwin, Ya. bagaimana? Ya, mungkin terakhir ya dari aku mungkin Jerman ini pokoknya banyaklah yang bagus-bagus ya. Sayang kalau misalnya kita tidak sempatkan ke Jerman gitu. Mungkin kalau sudah pernah haji, udah pernah umroh, mungkin yang berikutnya Jerman not bad, khususnya untuk para orang tua yang yang ingin memberikan yang terbaik putra-putrinya. Menurutku Jerman salah satu tempat terbaik untuk itu. Gitu. Aku sendiri punya putra, punya putri, mungkin akan ikut aku terus, tapi mungkin kalau kuliah akan dengan sangat yakin akan aku titipkan ke negara yang bernama Jerman itu, karena tahu begitu banyak hal baik yang ada di sana gitu, yang masih kurang mungkin aku belum selesai aku ambil baiknya gitu, biarkan anakku nanti yang mengambil sisanya di Jerman sana gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Mbak Ita boleh ikut sharing melalui buku ini, dan kepada Bapak Ibu semuanya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari aku. Terus kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak terjawab bisa japri juga ya, langsung santai aja, nanti di-share juga nomor kontakku. Jadi Mbak Inta mau menambahkan atau sudah cukup? Iya, saya hanya penutup saja. Saya dan Mas Alwin dan seluruh admin yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya Ibu Teni Edison yang telah menyempatkan waktu dan hadir terus di sini dari awal sampai akhir acara. Saya sangat berterima kasih. Jarak tidak membuat kita terhalang ya Bu ya, karena sudah ada Zoom. Iya, dan untuk rekan-rekan yang ada di sini juga saya mengucapkan terima kasih, dan saya berharap buku kami banyak manfaatnya dan menebar manfaat positif ada di sini. Dan jangan lupa kalau memang pertanyaan lebih atau ada yang menyampaikan, kami dengan senang hati bisa menerima masukan atau pertanyaan itu. Bisa langsung di IG kami di Yulita Wibowo 05 dan Mas Alwin di main_GIP. Dengan senang hati kami akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mungkin saja cerita dari saya. Mohon maaf kalau ada Baik, terima kasih Mbak Ita. Jangan, jika berkenan, mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk sesi dokumentasi. Mungkin videonya Bapak Ibu sekalian bisa dibuka. Sambil menunggu. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami dari panitia, khususnya saya sebagai moderator, mohon maaf untuk salah-salah kata yang bisa terjadi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sukses ya. Wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Salwin. Ibu Teni. Salam dari Ibu Baita. Teni. Ya. Oh iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Teni. Iya. Ya, saya pamit ya.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, Bapak, rekan-rekan semuanya.